Baik, kita lanjut pembahasan kitab Sirrul Asrar karyanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa huwa ilmul irfan a'ni tauhid wa bihi yasilul arif ila ma'rufihi wa mahbubihi. Wa natijatu ilmil arif at-tayranu bi ruhaniyya ila alamil qurbah. Kama qala Jalaluddin. Baik. Jadi berbicara tentang ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala ini atau yang disebut dengan ilmu tauhid. Jadi ilmu irfan, ilmu ma'rifat itu adalah ilmu tauhid. Nah, dengan cara itulah seorang ma'rifat itu, seorang yang memahami tentang ilmu ma'rifat, ini dia akan sampai kepada zat yang diketahuinya dan yang dicintainya. Jadi selama ini kan kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara mengenal Allah itu bagaimana? Kita cari guru-guru yang membicarakan tentang masalah itu. Tentang ilmu ma'rifat, tentang ilmu tauhid. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu kita udah paham itu. Dari kecil alhamdulillah kita diajari tentang kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tapi seiring berjalannya waktu, masa iya kita cuma tahu la ilaha illallah itu cuma ucapan di mulut aja. Di hati kita seperti apa? Apa makna la ilaha illallah itu? Apa sih artinya itu tidak ada Tuhan selain Allah? Nah, dengan kalimat tersebut, dengan kalimat tauhid tersebut, kita cari gurunya yang mengajarkan tentang ilmu itu. Karena kita selamat dunia akhirat dengan kalimat itu. Nggak bisa enggak. Allah Tuhan satu-satunya. Kalau orang dia ini sengaja mau bilang Tuhannya selain daripada Allah, dia gelisah sebenarnya. Itu udah sunatullah gitu. Jadi Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala, enggak ada lagi yang lain. Mau mau dibohongi seperti apa, mau didustakan seperti apa, la ilaha illallah tetap la ilaha illallah. Terjadinya alam semesta ini ya karena la ilaha illallah. Begitu. Jadi jangan mengingkarinya, kita berusaha untuk meniadakannya, enggak bisa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita ini cuma hamba aja. Kita ini hamba yang lemah, hamba yang hina. Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha kuasa, dan kita harus mengenal dengan hakikat kepribadian hati kita yang paling dalam, terus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari kalimat la ilaha illallah. Fal arif tayyarun ilal gurbah wal abid sayyarun ilal jannah. Orang-orang arif billah, orang-orang ma'rifat itu terbang ke alam gurbah. Sementara seorang hamba dia berjalan ke surga. Mau yang mana ente? Ada dua pilihan itu. Ya kan? Orang-orang ahli ma'rifah ini dia terbang ke alam gurbah. Alam gurbah itu di mana? Alam gurbah itu tidak ada di situ kecuali ruang lingkupnya para waliullah. Ruang lingkupnya para kekasih Allah. Nggak bisa lagi yang masuk ke daerah tersebut. Kalau surga siapa aja bisa masuk. Selama dia ini seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa masuk. Surga pun bertingkat-tingkat. Begitu. Nah, ente jangan menghayal dulu dah nih. Ya, jangan menghayal dulu. Ente berlaku aja dulu sebagai seorang hamba yang hina yang ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surganya. Ya mendingan masuk surga yang paling kecil dah, yang paling rendah derajatnya daripada masuk neraka ente. Atau ente nggak mau, aneh biarin dah nggak usah masuk surga, neraka juga nggak usah masuk, aneh tengah-tengah aja digebukin malaikat ente, nggak ada. Orang tempat cuma dua aja, ente tengah-tengah gitu, biarin dah kita di sini aja adem-ademan ya kan, di sana sebelah panas, gini kita adem-ademan aja. Ntar kalau malaikat buka tuh pintu surga kita adem-ademan gitu kan, malaikat buka pintu neraka kita panasan juga gitu, nggak bisa begitu, itu mah menghayal sendiri dia itu, dia ciptain alam sendiri itu, ya kan nggak boleh. Qala ba'dhum fi haqqi. Berkata sebagian ulama al-arif billah di dalam perkara atau perihal orang-orang al-arif billah ini, qulubul arifina laha uyunun tara ma la yarahu an-nadhirun wa ajnihatun tatiru bi ghairi rishin ila malakuti rabbil alamin. Hatinya orang-orang arif billah ini mempunyai mata yang bisa melihat apa-apa yang tidak bisa dilihat orang yang melihat, dan mempunyai sayap-sayap
yang bisa terbang tanpa bulu. Kemana itu terbangnya? Mengepak hingga malakutnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam. Tuh ya. Jadi ada sayap-sayapnya itu. Orang-orang arif billah. Fahadha tayranu fi batinil arif wal insanul haqiqi. Nah, terbangnya ini, maksud daripada terbangnya ini itu adalah batinnya orang-orang arif billah yang disebut sebagai insanul hakiki. Insan hakiki pernah Anda bahas dulu di awal-awal. Di awal-awal kitab Sirrul Asrar. Bagi yang belum dapat itu pembahasan tentang insanul hakiki, ya bisa lihat di YouTube ya, iya kan? Iya dong, subscribe ya, Con. Nah, insanul hakiki itu adalah batinil arif. Batinnya orang-orang arif billah. Jadi orang arif billah itu dia mempunyai batin. Batinnya apa itu? Batinnya ini adalah insanul hakiki. Nah, dengan itu terbang dia itu ke malakut rabbil alamin. Jadi kalau nggak kenal, nggak tahu tentang insanul hakiki, nggak kenal dengan batin arifnya ini, nggak kenal dengan insan hakikinya ini, dia nggak bisa sampai kepada malakut rabbil alamin. Nggak bisa dia sampai kepada ruang lingkupnya Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa masuk nih. Wa huwa habibullahi azza wa jalla wa mahramuhu wa arusuhu. Kama qala Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu taala, awliyaullahi hum araisuhu, la yaral araisa illa mahramuhum. Fahum mukhaddaruna 'indahu fi hijabil unsi wa la yarahum ahadun fid dunya wa la fil akhirah ghairallahi ta'ala. Jadi insanul hakiki itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala dan mahramnya. Begitu. Seperti apa yang dikatakan Syekh Abu Yazid Al-Bustami, para waliullah itu adalah pengantin-pengantinnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengantin-pengantin ini tidak bisa dilihat kecuali oleh mahramnya. Nah, mereka ini tertutup saat di sisi Allah Subhanahu wa taala karena terhalang sisi kemanusiaannya. Tidak ada yang mampu melihat para pengantin itu baik di dunia maupun di akhirat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Nah, sampai di mana nih kedudukan kita ini sebagai seorang hamba nih? Makanya ini kita perlu pengetahuan yang spesifik tentang masalah itu. Jadi yang namanya pengetahuan ini, yang ilmu pengetahuan ini bukan hanya istilahnya dia kepengen jadi wali gitu. Salah lagi aja ini. Ibadahnya kepengen jadi wali, ya kan? Wali murid kalian deh nih, boleh silakan. Atau pura-pura jadi wali. Sekarang ini banyak banget yang pura-pura majedub nih. Ya kan? Belagak gila, ya kan, bawa pilok, niruin wansehan begitu ya kan. Mobil siapa ini semprotin, ya digebukin orang. Begitu mobil orang lagi parkir, enak-enak disemprot. Wow, bayangnya kayak wansehan. Ngapain nih orang? Akhirnya kena stroke nih lama-lama. Tuh orang tuh, ya kan? Nah, para wali ini nggak perlu pura-pura begitu, nggak perlu juga pengen dikenal oleh manusia, nggak mau. Kenapa? Dia mahramnya Allah kok. Cuma Allah yang kenal dia. Tuh, lebih enak mana dikenal sama seluruh umat di dunia ini atau cuma sama Allah aja dikenal? Kayaknya para waliullah itu imannya udah masa bodoh sama orang-orang. Maunya sama Allah Subhanahu wa taala aja. Kenapa begitu? Apa aja ada di situ. Manusia kekurangannya banyak. Biar dia punya kekuasaannya kayak model Firaun lagi, kekayaannya kayak model Qarun lagi. Dia punya kesultanannya itu istilahnya kayak raja-raja Romawi zaman dulu lagi. Tetap aja ada kekurangannya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala enggak ada kekurangannya. Yang kekurangan itu siapa? Kitanya, hambanya nih. Bisa nggak meminta kepada Allah? Bisakah kita mendekatkan diri kepada Allah? Bisakah menjadikan Allah Subhanahu wa taala selalu memandang kepada kita? No. Bisa nggak bikin begitu? Itu yang jadi masalah. Itu. Sebagaimana difirmankan di dalam hadis qudsi, kama qala Allah taala fil haditsil qudsi, auliyai tahta gubabi la ya'rifuhum khairi. Di dalam hadis qudsi disebutkan di situ, para waliku itu di bawah gubahku. Tidak ada yang mengetahui mereka kecuali aku. Wala yaran nasu fi tahir minal arusi ila tahir zinatiha. Dan enggak ada juga manusia yang bisa melihat dohir daripada pengantin tersebut kecuali dohir hiasannya. Jadi hiasan dohiriyahnya aja yang terlihat. Dohirnya belum kelihatan. Dohirnya ente kan kulit nih. Iya kan? Perhiasannya apaan? Baju, kan begitu, sorban, imamah, jubah dan lain sebagainya.
Nah, bajunya doang yang bisa kita lihat tuh. Jadi zahirnya belum bisa kita lihat. Kecuali Allah Subhanahu wa taala jadikan kita juga ini sebagai termasuk di dalam daftar wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ ada peribahasa la ya'riful wali ilal wali. Tidak ada yang mengetahui seorang wali kecuali wali. Kenapa? Ya masing-masing udah jadi mahram tuh. Ya kan? Udah bisa saling lihat, udah bisa saling berinteraksi. Qala Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah taala, al-waliyyu raihanullah taala fi ardih, yashmuhu as-siddiqun. Berkata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah taala, seorang wali itu adalah wewangiannya Allah Subhanahu wa taala di bumi. Yashmuhu as-siddiqun, yang bisa mencium aroma wewangiannya itu adalah orang-orang siddiqin. Apa itu orang-orang yang siddiqin? Orang-orang yang benar-benar gigih dalam beribadah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan penciuman aroma wewangiannya itu tambah terbakar hatinya dengan kerinduan ini. Fatasilu raihatuhu ila qulubihim fayashtaguna bihi ila maulahum. Jadi orang-orang siddiqin ini mencium aroma wewangian para wali ini dengan hati mereka. Jadi kan orang kadang ngelihat cuma dengan mata aja, ya kan? Padahal ada mata yang ngelihat ini ada basirah, mata hati. Begitu juga ada penciuman zahir, ada penciuman hati. Begitu juga telinga, ada pendengaran biasa ini, ada pendengaran hati. Nah, orang-orang siddiqin ini ketika tercium aroma para waliullah ini, wewangiannya menyala hatinya itu. Sampai dia punya wewangiannya itu, ketika sampai wewangiannya kepada hati para siddiqin, tambah kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazdadu ibadatuhum ala tafawuti akhlaqihim bihasbil fana, dan bertambah itu ibadah-ibadah mereka itu dan akhlak-akhlak mereka dengan kefanaannya. Apa sih yang disebut fana itu? Fana ini lebur diri. Lebur diri bukan dia ini jadi Allah. Ini banyak yang salah nih. Lebur diri ini bukan dia jadi Allah tiba-tiba, dia mengaku dirinya Allah gitu, ngaku dirinya Tuhan, nggak ngaku dirinya Dajjal sekalian. Banyak banget kan sekarang begitu tuh, ya kan? Ngaku Tuhan, ngaku Nabi, ngaku Imam Mahdi. Ada yang bilang ngaku Dajjal kayak sekalian biar digebukin gitu, maksudnya biar heboh. Ini kagak. Gitu. Nah, hasbil fana itu dia ini tidak menempatkan sedikit pun di dalam hatinya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan pikiran kita masih banyak bercabang nih. Mikir beli kuota HP, ya kan? Mikir beli baju baru, mikir beli perhiasan, mikir beli motor, mikir beli cicilan mobil, rumah dan lain sebagainya. Kan masih banyak terbagi-bagi itu. Ya kan? Segala jemuran belum kering masih kepikiran gitu. Kan gitu. Nah, kalau para wali Allah kagak. Orang-orang yang fana itu nggak ada sedikit pun itu kekhawatiran di dalam hatinya kecuali Allah aja. Dia nggak pikirin yang lain-lain. Nah, udah bisa belum kita pada tahapan ini? Orang pikiran aja malas-malesan yang di mulut, ya kan? Ketika pikir di mulut itu kan dia ntar ikut hatinya itu. Ketika hatinya itu ikutan berzikir, ya udah bagus seluruh anggota tubuhnya nanti. Fal wali huwal fani fi hali. Nah, orang waliullah itu adalah yang fana dalam halnya itu. Ya kan? Wal bagi fi musyahadatil haqqi. Dia selalu dalam keadaan musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan musyahadah itu bagaimana? Musyahadah itu ada musyahadah, ada muraqabah. Muraqabah itu tahapan para hambanya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya selalu dia ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diawasi. Musyahadah, dia selalu jaga pandangannya ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi yang lain dipandang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun lahu an nafsihi ikhtiyarun. Tuh, enggak bisa juga dia dalam dirinya ini milih-milih, enggak bisa wali ini. Wali ini enggak bisa milih ini, milih itu, milih ini, enggak bisa, hanya Allah aja udah. Enggak ada udah. Wala lahu ma ahadin ghairallahi qarar. Dan tidak ada bersamanya sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala aja yang ditetapkan di dalam
hatinya. Tuh. Wal waliyu man ayyadahu bil karamah. Dan seorang wali itu yang diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karamah. Dan ketika ini wali diberikan karamah, si wali ini nggak bisa menjelaskan detail tentang karamah tersebut, nggak bisa. Kalau sekarang kan orang banyak pura-puranya itu punya keramat, ya kan? Dilihat nih pengen dibilang ajaib dia, terus ada kekeramatannya, wah ini orang keramat biar jadi omong-omongan gitu. Nggak ada wali itu begitu. Wali sendiri itu aja nih nggak bisa menjelaskan tentang dari mana atau bagaimana atau berupa apa itu yang namanya keramat, nggak bisa. Yang dia tahu itu ketika dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan langsung. Begitu. Nggak pakai istilahnya milih-milih juga. Oh, keramat saya pengen bisa jalan cepat gitu misalnya. Ya kan? Oh, keramat saya pengen bisa jalan di atas air gitu misalnya. Oh, keramat saya pengen bisa terbang di udara begitu. Lagunya kayak laler lagunya ini ya. Ntar dia terbang begitu, nggak bisa nyetirnya. Lah orang naik motor aja perlu belajar. Nah anak kecil waktu dia jalan mesti belajar nggak? Belajar jatuh dulu gitu kan. Dia pengen langsung bisa terbang aja. Ya kan mending bisa nyetirnya. Pas dia terbang kayak layangan kusut. Ya kan singit. Dia nyoblok jatuh mati juga kira tuh. Rasain. Begitu. Ya. Kama dzakara sahibul mirsad rahimahullah taala, seperti yang disebutkan oleh penyusun kitab Mirsad Mirsadul Ibad Najmuddin Abu Bakar, ashabul karamah kulluhum mahjubun. Orang-orang nih yang mempunyai keramat dia ini sebenarnya terhijab. Boleh. Terhijab dengan keramatnya. Keramat itu bagi seorang wali itu hijab. Wal karamah haidur rijal. Keramat itu adalah haidnya laki-laki. Jadi istilahnya nih kalau si wali mengeluarkan keramatnya itu dia malu sebenarnya. Kenapa? Seperti layaknya perempuan ketika haid diketahui oleh yang lain. Malu nggak kira-kira? Malu. Belepotan gitu istilahnya. Nah wali juga begitu. Fal waliyu lahu alfu maqam. Awwaluhu babul karamah man jawaza minha nalal bagi. Nah, wali itu, tingkatan wali ini ada 1000 makom. Ada 1000 makom nih tingkatan wali ini. Awaluhu babul karamah man jawaza minha nalal bagi. Awalnya aja itu keramat. Jadi keluar keramat itu awal makomnya para wali. Jadi bukan berarti udah keramat, udah nih, berarti jago dia nih. Bukan.